Saat ini, semakin banyak oknum polisi. Banyak oknum polisi yang sok kuasa. Rakyat pun merasa terintimidasi oleh oknum polisi. Memang, semakin banyak yang begitu. Makanya Tonan tidak heran banyak orang tidak percaya. Sekarang banyak orang tidak percaya kepada polisi, gara-gara oknum polisi yang sok kuasa. Semakin banyak rakyat yang tidak percaya kepada polisi. Semakin ke sini polisi semakin tidak bisa diandalkan oleh rakyat. Banyak kasus yang menyangkut kehidupan rakyat. Tapi polisi tidak bisa diandalkan untuk mengungkapnya. Jadinya rakyat seperti kita cuma bisa mengelus dada. Malahan banyak oknum polisi terlibat. Banyak polisi terlibat kasus yang merugikan rakyat. Sudah jadi rahasia umum. Malahan banyak oknum polisi yang membela orang berkuasa. Malahan banyak oknum polisi yang mengintimidasi rakyat. Rakyat seperti kita yang seharusnya dilindungi. Sesuai dengan semboyan polisi yang sering disampaikan oleh polisi. Menjadi pengayom dan pelindung rakyat. Melayani rakyat seperti kita. Tapi semua itu cuma omong kosong. Setiap hari kita membaca berita tentang kelakuan minus polisi. Hampir setiap hari kita dibuat bertanya-tanya. Di manakah polisi yang baik? Di manakah polisi yang jujur? Susah untuk menemukan polisi yang baik. Susah untuk menemukan polisi yang jujur. Mungkin kata-kata Gus Dur masih berlaku. Mungkin masih berlaku saat ini. Kata Gus Dur, cuma ada 3 polisi jujur. Yang pertama adalah polisi tidur. Yang kedua patung polisi. Dan Jenderal Hugeng. Jadi sudah tidak ada lagi polisi yang bisa dipercaya. Makanya kalau ada kabar tentang polisi yang baik hati, polisi tersebut dianggap yang tidak biasa, dianggap polisi yang luar biasa. Karena biasanya tidak begitu. Makanya polisi yang baik cuma oknum. Karena kebanyakan polisi itu tidak baik. Kalau kita mengalami masalah hukum, kalau kita kecurian, melapor kepada polisi pun percuma. Sampai ada trending topik di media sosial. Trending topik percuma lapor polisi. Trending cuitan netizen yang menggunakan hashtag itu. Percuma lapor polisi. Ya percuma. Malahan bukan cuma percuma. Tapi malah tambah rugi. Ibarat hilang kambing. Kalau lapor polisi kerugian kita bisa bertambah. Jadi seperti hilang sapi. Makanya Tonan merasa betul kata Gus Dur. Betul juga kata Bu Mega waktu pidato kemarin. Ketika menjabat sebagai presiden, Bu Mega sudah memisahkan polisi dari tentara.
Tujuannya supaya polisi tidak melakukan kekerasan kepada rakyat, yang sering terjadi pada masa Orde. Karena polisi digabung dengan tentara, pendidikan polisi dicampur dengan tentara. Padahal tentara memang harus dilatih kekerasan. Karena sebenarnya tentara bertugas melawan musuh dari luar, melindungi negara dari serangan negara lain. Sedangkan polisi menjaga keamanan rakyat. Polisi tidak melakukan kekerasan kepada rakyat, kecuali untuk membela diri ketika keselamatannya terancam. Ketika bertugas menangkap penjahat bersenjata. Tapi sekarang polisi suka mengintimidasi rakyat, yang menyebalkan kalau polisi terlibat dalam drama politik. Sekarang ini malah kelihatan seperti struktural. Malah kayak ada komando. Rakyat yang jeli melihat operasi polisi untuk memihak kepada politisi tertentu, lalu mengintimidasi rakyat yang berseberangan. Sudah banyak cerita soal ini. Makanya Tonan merasa betul kata Bu Mega. Jangan takut kepada polisi. Jangan takut kalau kita tidak salah. Juga jangan diam dengan arogansi oknum polisi. Pasti Bu Mega tidak asal bicara. Karena dia sudah mengalami sendiri. Dia sudah pernah dipanggil dan diperiksa oleh polisi ketika rezim korup Orde masih berkuasa. Sampai 3 kali Bu Mega mengalami intimidasi di kantor polisi ketika menghadapi diktator korup Soeharto. Adian Napitupulu kembali meminta netralitas aparatur negara, agar aparatur negara tidak berpihak dalam pertarungan politik, khususnya menjelang Pilkada serentak 2024. Ajang politik seharusnya jadi pertarungan di antara tim peserta saja, di antara masing-masing tim pemenangan saja. Aparatur negara jangan terlibat dalam pertarungan. Jangan mengulang kejadian di Pilpres. Begitu seruan Ketua Tim Pemenangan Pilkada Nasional PDI Perjuangan, yang sekarang dipercayakan kepada Adian Napitupulu. Jangan ada lagi aparatur negara yang bekerja secara politik untuk kepentingan 1-2 calon yang lain. Begitu kata Adian. Biarlah di pilkada ini yang diadu adalah tim sukses masing-masing. Partai-partai politik mengadu kemampuannya. Jangan kita diadu dengan aparatur negara. Itu tidak fair. Kalau tidak ada intervensi aparatur negara, pilkada serentak ini akan menjadi pertarungan yang sehat dan tidak menakutkan. Jangan ada aparat yang mengintimidasi rakyat. Jangan ada aparat yang mengintimidasi peserta pilkada. Jangan ada aparat yang mengintimidasi tim sukses. Adian menegaskan, rakyat harus dijamin. Dijamin bisa datang ke TPS secara riang dan gembira. Dan memilih dengan bebas tanpa diintimidasi. Tanpa ancaman dikurangi bantuan sosialnya. Tonan juga mau kualitas demokrasi di pilkada jadi lebih baik dibanding kualitas demokrasi di Pilpres. Jangan ada sinetron yang melibatkan polisi lagi. Bosan sebenarnya sama instansi ini. Kapan ada perbaikannya sih?